Jujur salah satu tujuan gue menikah adalah gue pengen ngerasain hal itu gitu. Oh. Jadi kayak iya. Jadi lo udah tahu ini sebelum lo menikah. Iya, gue Hai brother sister, kita ketemu lagi di My Life My Ministry. Kali ini episode yang udah lama banget merencanakannya, akhirnya dapat juga waktunya. Kita akan ngobrol-ngobrol seorang penyanyi yang luar biasa, banyak banget orang-orang yang terberkati dengan kontennya dia juga di YouTube. Kita akan jalan jemput dia. Siapa orangnya? Tunggu, kita akan jemput dia. Yesua Abraham. Hai guys. Asik. kita berjumpa. Kita jalan-jalan. Pertama kali. Seru ya. Akhirnya, terima kasih. Proses gila banget. Gue mungkin udah ada setahun kali janjian sama orang ini. Aduh, lebih kali ya. Lebih ya. Dari DRG kapan tuh berarti? Gila, itu 2,5 tahun. Apa kabar pengantin baru? Asik. Iya. Menyenangkan. Menyenangkan ya. Sempat terpikir nggak kenapa nggak dari dulu lo nikah? Kemudahan kali ya waktu itu ya. Ini Tapi emang salah satu mimpi gue nikah muda. Oh, Gitu. Pengen banget gue nikah. Udah berapa bulan ini? Ini udah bulan ke-4 ya. Bulan keempat ya. Baru ya, masih oke ya. Masih hot ya. Hot. Asik. Semoga selalu hot. Adjustment apa Yes yang paling lo rasain di pernikahan? Mungkin sulit gitu adjustmentnya. Apa ya? Apa semua oke-oke? Paling gue nggak bisa kayak lebih mikirin aja gitu ada orang di rumah gitu. Jadi kalau misalnya mau pulang kelamaan nggak bisa gitu loh. Misalnya pergi kelamaan gitu nggak Iya, bisa. dulu lo sesuka hati kan. Dulu kan ya udahlah gitu. Tapi memang dari pacaran juga dia tahu gue kemana gitu kan, dan kita selalu sepakat kalau keluar rumah kalau nggak perlu ya pulang gitu. Padahal nggak serumah. Terus juga gue kan memang kelamaan tinggal sendiri ya. Gitu. Jadi berasa banget benefitnya justru. Biasanya gue beresin rumah sendirian gitu kan. Sekarang ada dia bantuin. Bagi tugas, dia masak, gue cuci piring. Seru ya, gitu kerjasama kan. ya. Seru sih. Berapa tahun kalian pacaran? 4 tahun. 4 tahun, Wow. 5 tahun. Iya lumayan lama sih kita pacaran. Lama juga ya. Iya. Tapi jarang kelihatan kayaknya, jarang ke expose ya? Enggak, Atau emang istri gue nggak suka di posting gitu kayak tipe-tipe yang pengennya tuh apa ya, nggak kelihatan. Ya udahlah ya gitu. Emang kalian jangan posting gue terlalu banyak lah gitu ya? Iya gitu. Dia nggak suka tipikal yang kayak, kan biasanya kalau orang kan kalau sayang gue posting gue dong. Itu kan ada yang kayak gitu kan. Kalau dia kayak nggak usah lah gitu. Nggak usah. Orang-orang nggak perlu Cukup tahu. merasa disayang langsung aja daripada. Karena dia lebih kayak dia maunya di postingnya yang proper banget aja gitu. Yang bener-bener proper banget gitu. Kalau yang enggak mau deh. Kalau yang casual nggak mau ya? Casual jarang sih. Oke, yes. Ini kan programnya namanya My Life My Ministry. Alright. Kita akan cerita banyak kayak tentang bagaimana kehidupan lo, Yes. keterlibatan Tuhan dalam hidup lo, ya kan. Mungkin kita cerita tentang, ya lo setuju nggak sebenarnya pelayanan kita justru banyak itu di kehidupan sehari-hari. Yes. Bukan cuman di atas mimbar atau ya keterlibatan kita di ibadah gitu. Yap. Gimana lo ngeliat itu, Yes? Iya bener sih. Karena memang gimana ya? Ya itu juga pelayanan, tapi kan yang benar-benar bisa menyentuh orang itu kan keseharian kita juga ya gitu. Makanya banyak pelayan Tuhan tuh yang gagal karena persepsi tentang pelayanan itu salah gitu. Yang mereka pikir pelayanan itu cuma di depan mimbar atau cuma hari Minggu atau cuma ketika komsel atau ketika lagi ngumpul sama saudara seiman. Padahal kan kagak gitu. Enggak ya. Itu kan memang itu, makanya pas lo bilang Bang tentang kontennya My Life My Ministry ini esensial banget nih. Penting banget karena banyak orang menganggap bahwa my church my ministry gitu kan. Atau my komsel my ministry gitu. Padahal ya seharusnya 1 kali 24 jam itu ya ministry kita gitu. Dengan istri kita, dengan anak kita, dengan teman-teman kita gitu kan. Jadi itu 100% agree ya sih. Jadi lu terlibat aktif juga di komunitas? Ya.
Gua di komunitas juga. Oke. Di komunitas gereja, terus di komunitas influence. Ya sama Lewi. Oh, Gitu. ada ya? Ada. Komunitas Influence. kalian. Tapi tetap jadi kan awalnya kan kita join di Good Friends kan, lu juga Good Good Friends, Friends iya. ya. Habis itu Lewi tergerak bikin komunitas yang isinya content creator. Kalau Good Friends kan Wow. lebih entertainer ya. Entertainer secara keseluruhan. keseluruhan. Kalau ini kita fokus ke content creator. Jadi memang isinya content creator, ada Keren. businessman juga. Iya. Gitu. Tapi anak-anak muda gitu. Tapi memang content creator sekarang pegang peranan penting banget. Penting. Apalagi zaman digital begini kan, lu Iya. spread good news itu kayak ya konten. Bener. Karena Udah kayak lagi kalau pas lagi corona tuh jadi semakin kelihatan ya gitu. kan, bener. Kalau lu nggak, ya memang sebenarnya anak-anak sekarang yang masih baru mau mulai berkarya gitu ya, mesti belajar bagaimana meng-create konten dengan Iya. baik, bukan cuman seru aja, tapi juga bisa menginspirasi dan kasih Iya. added value ke orang lain. Bener, gitu, bener. ya kan. Nah, lu sendiri kan YouTube lo gokil banget tuh ya Iya, kan. iya. Nah, sekarang Tuhan. lo lebih suka dipanggil penyanyi rohani, YouTuber, atau pemain band? Lu kan punya eklat juga kan? Iya. Iya. Lu lebih seneng mana? Kayak lu tahu kan orang bilang Iya. kayak lu nyanyi di mana? Nah, biasanya lu tahu itu. Iya. Gue juga sempet ada kayak gitu, gue ada solo, gue ada band, ada ini, ada. Semua dikerjain gitu Iya, ya project. tapi apa yang paling lo senang untuk diketahui orang tuh sebagai apa gitu? Gue seneng dikenal sebagai worshipper sih jujur sih. Gue lebih seneng dikenal sebagai itu ya, worshipper ya. Iya. Jadi salah satu sebenarnya kan memang gue juga punya kepercayaan bahwa namanya worship itu kan ekspresi kita ya. Ekspresi kita dalam mengungkapkan betapa sayangnya kita sama Tuhan gitu. Oke. Dan ya menurut gue eklat, baik itu pekerjaan-pekerjaan di marketplace ya, itu Iya. salah satu ekspresi worship gue buat dia gitu. Jadi ya semuanya kalau dijadiin satu generalisasi ya memang gue worshipper aja gitu. Keren. Semuanya buat dia, dari dia kan gitu Keren, kan. benar. Itu. Itu lo terpikir bikin konten saat teduh itu gimana? Itu gara-gara gue lagi join influence. Oh. Jadi awal mulanya tuh di influence kayak udah jalan 2 tahun. Terus gue tuh stuck kan karena memang 2016 setelah gue menang Just Duet. Kan waktu itu ikut Just Duet. Iya. Itu nanti kita bahas juga tuh. Just Duet tuh, seru tuh. Nah intinya pas setelah itu tuh flat gitu loh. Flat, gue nggak tahu harus ngapain. Gue pekerjaannya pelayanan doang. Iya. Panggung gue secara sekuler gak ada juga gitu kan. Nah pas gue join di influence, 2 tahun di influence, gue nanya sama satu orang namanya Yosua. Yosua itu produser Eklat. Oke. So, dia adalah salah satu founder dari influence juga. Kita ngobrol-ngobrol terus gue bilang, "Yos, menurut lu gue harus ngapain ya?" Oke. Gitu. Dan dia bilang, "Ya lu bikin aja konten pujian penyembahan karena kita semua diberkati banget sama cara lo nyembah," katanya gitu. Iya. Pas lagi kayak gitu kita doa bareng, gue juga tanya Tuhan kasih konfirmasi, Yosua dapat konfirmasi, kita jalan lah tuh berdua. Nah, lalu di awal pertama kali kita bikin konten itu ada Lewi di sana. Lewi ikutan terlibat dan Lewi bilang, "Lu lucu nggak sih kalau kasih nama kontennya Saat Teduh?" kata dia. Oh, itu Lewi yang kayak memang Lewi suka gitu ya. Ini boleh juga kita interview kapan-kapan. Iya tuh. Idenya hebat juga Dia emang brilian. Iya, brilian walaupun Jadi kadang-kadang agak nyenteng gitu. Udah berapa tahun tuh si Saat Saat Teduh? Teduh udah dari 2020. Ini sekarang tanggal berapa? 21. Ini masuk tahun kedua nih. Maret ini tanggal 29 Maret. Berarti udah 1 tahun kalian konsisten ya? Iya. Berarti bisa dibilang Saat Teduh justru ketemu waktu Yesua tahu hal yang paling kuat dari dalam dirinya yang orang lain bilang. Kayak lo kan dibilang kan, gue tuh diberkati sama waktu lo nyembah. Yes. Kekuatan itu yang bikin lo untuk akhirnya dapat konten Saat Teduh kan. Benar. Nah mungkin ini juga jadi pelajaran kali ya buat kita. Bikin konten itu harus dari kekuatan yang kita punya, bukan cuman yang lagi tren. Nah, gitu. Yang lagi tren. Atau ikut-ikutan gitu. Ya mungkin ikut-ikutan bisa jadi momen awal, tapi setelahnya ya karena lu juga sebelum itu udah bikin konten kan? Udah sempat, cuma nggak naik. Ya makanya itu dia.
mungkin nanti di perjalanan kita ya berdoa sama Tuhan, minta konfirmasi sama Tuhan, bahkan mungkin orang-orang terdekat bisa kasih tahu potensi lo yang besar di mana, dan akhirnya ketemu satu. Itu luar biasa tuh. Yes. Luar biasa. Temukan kekuatan supaya kita bisa memberkati orang lain dari apa yang kita punya. Gokil. Jadi ya segini, ada lagi pertanyaan. Oke. Mungkin ini lebih ini kali ya, lebih pribadi ya. Bagaimana lu melihat tentang kehidupan pernikahan yang ya lu tau lah kan, kehidupan pernikahan nggak selalu mulus gitu kan. Yes. Bagaimana caranya lu menemukan di 4 bulan, lu bilang masuk ke bulan keempat ya? Yes. Lo menemukan ritme kehidupan pernikahan lo untuk terus menjaga mesra ya, kemesraan kalian gitu. Lo udah ada konflik yang lumayan. Gue konfliknya di pacaran. Oh. Jadi pacaran gue konfliknya lumayan banyak. 4 tahun nih sih ya. 4 tahun. Itu tahun pertama pacaran kita tuh, kalau bisa dibilang tuh kelam banget lah gitu. Kayak tahun pertama tuh kayak banyak banget perbedaan soalnya. Gitu. Dan gue tuh waktu pacaran tuh kita bener-bener yang kayak gue komplain, dia komplain gitu. Jadi memang apa namanya, sampein feeling. Iya, gitu. iya. Memang apa ya? Menurut gue pengenalan di pacaran itu banyak orang kan salah ya, menikmatinya di pacaran, pas di pernikahan nggak tahu banyak yang nggak kelihatan. Iya benar. Nah jadi gue memang dari awal pacaran udah berusaha untuk seterbuka-bukanya sama dia gitu. Dan dia juga lakuin hal yang sama. Jadi bener-bener ya kita nggak ada yang kita tahan, nggak ada yang kayak iya nggak apa-apa, aku nggak suka gini gitu. Jadi emang tahun pertama kita pacaran sih memang keras sih gitu. Akhirnya malah pas pernikahan kalian bisa nikmatin. Iya, pernikahan kita udah tahu sih, walaupun berantem kecil pasti ada lah gitu. Iya. Tapi ya itu bukan jadi berantem yang esensi lagi, karena kita udah saling kenal kan. Oke. Jadi memang buat gue mungkin kuncinya ya keterbukaan ya gitu. Keterbukaan dan toleransi sih. Kalian handphone privacy atau dia bisa lihat handphone lo? Connect Instagram gue sama dia connect ya? Connect. Bagus banget. Gue ada beberapa orang menghargai privacy, ada memang yang kayak gue punya teman juga walaupun dia udah nikah tetap privacy. Tapi kalau menurut lo? Kalau menurut gue enggak sih, kan kita udah jadi satu kan. Gitu sih. Gue kayak ya udah, kalau lagian juga kalau misalnya kita, banyak orang bilang kalau lu percaya ngapain ngecek gitu. Menurut gue salah sih. Menurut gue salah benar. Iya, menurut gue ya udahlah, kan kita suami istri gitu kan. Ya seharusnya apa yang dia tahu kita juga tahu gitu. Apa yang kita tahu dia juga tahu. Gitu. Makanya kita berdua tuh adalah pasangan yang jarang kasih surprise. Karena kita saking terlalu terbukanya gitu. Udah nggak bisa lagi kasih surprise gitu. Lu tahu account bank lu mutasinya kemana? Bener. Ya jangan kan gitu, gaji gue semua kan kalau ada apa gue langsung transfer dia. Oke. Gue tuh tipikal yang percaya bahwa kalau di keluarga itu cukup satu orang aja yang manage. Iya betul. Gitu. Jadi gue timnya duit jajan. Okay. Karena gue tipe yang nggak bisa manage duit. Oke. Iya. Kalau di gue justru gue setuju satu orang aja yang manage. Ya mungkin gue yang ya lumayan lah manage gitu daripada istri gue. Oke. Lu yang manage berarti? Gue yang manage. Oh, gue nggak bisa tuh. Gue kuliahnya akuntansi. Oh iya, pantesan. Kalau bini gue kan banker soalnya. Iya kan? Bini gue banker. Tapi jadinya musisi, gue kuliahnya akuntansi. Lumayan lah ya. Keren lu kalau di band tuh bendahara kayaknya. Bener gak sih, kalau mau project mau apa? Ada project yang megang uang gue. Lu masih? Tapi ya bener. Ya? Gue pernah punya bisnis sama teman-teman musisi. Gue bikin kayak ya musik kreatif gitu. Ya gue yang ngatur keuangan. Nice sih. Gimana di savingnya, terus habis itu pembagiannya, itu gue yang ngatur. Itu krusial sih memang, dan itu penting banget kan. Iya, kalau enggak kacau. Apalagi kayak musisi kita nih yang emosional tuh, kita kan impulsif buyer banget. Bener. Dikit-dikit kalau udah pengen ada uang ya udah nggak mikir gitu. Baca review paling cuma sedikit doang balik. Gue ngalamin masa itu. Iya kan? Gue ada duit nih, apa yang gue beli ya? Oh ini lucu nih. Beli. Akhirnya kayak uang gue kemana ya? Jadi balik lagi ke tentang pernikahan, karena menurut gue ya di zaman yang sekarang ini pernikahan jadi hal yang sangat esensial untuk kehidupan pribadi lo. Yes. Ya, apalagi kita yang udah menikah. Benar. Ataupun orang yang belum menikah tapi ya mau menikah gitu, lo kan pasti menikah. Nah, pernikahan itu firman Tuhan bilang sebagai gambaran hubungan Kristus dengan jemaat. Yes. Ya kan?
laki-laki harus seperti Kristus, Yes. perempuan seperti jemaat tuh Yeah. yang dibilang di Efesus. Betul. Gimana lu lihat ini ya sekarang? Jujur salah satu tujuan gue menikah adalah gue pengen ngerasain hal itu gitu. Oh, Jadi kayak iya. Jadi lo udah tahu ini sebelum lo menikah. Iya, gue kan gue yakin tuh Tuhan tuh mereveal dirinya di setiap season gitu. Betul. Di setiap season kita tuh semakin kenal dia gitu. Betul. Nah, gue tuh berasa di mana gue udah ada di puncak season gue yang Tuhan udah reveal dirinya gitu. Dan untuk gue bisa menikmati lagi pengetahuan tentang dia lebih dalam, gue harus masuk dalam pernikahan gitu. Ada hal-hal yang nggak bisa gue temui Betul. tentang dia kalau gue nggak masuk dalam pernikahan. Betul. Contoh kalau misalnya gue kan gue selalu mandang dia sebagai bapak gue. Ketika gue nggak menikah, gue bisa rasain itu gue anak Tuhan gitu. Tapi ketika gue mau ngerasain gimana sih pandangannya dia ke gue sebagai anaknya dia, gue kan harus jadi seorang bapak kan. Betul. Nah itu cuma bisa gue dapetin ketika gue menikah gitu. Ketika gue punya anak, gue baru bisa ngerasain oh gini ternyata cara pandangnya Tuhan terhadap gue gitu. Itu kan karena kan dia bapaknya gue gitu. Keren. Gitu. Jadi memang itu salah satu tujuan gue sih pengen menikah ya, karena gue pengen ngerasain perannya Tuhan tuh seperti apa sih, seperti yang firman Tuhan bilang gitu, yang katanya dia mempelai prianya kita. Ya gue bisa rasain ketika gue jadi mempelai pria. Gitu kan, ketika walaupun istri gue lagi nyebelin atau dia lagi gak bisa, ibarat dalam kata lagi gak bisa melayani kita, tapi kita tetap mengasihi dia. Gitu. Dan kan banyak orang berpikir bahwa di pernikahan, oh enak, gue mungkin kita cowok ya. Kita cowok pasti mikirnya, oh gue bisa having sex setiap hari. Nah, itu cetek banget menurut gue. Dan gue masuk halal, biar halal. Bener. Aduh. Gitu. Dan itu kayak gue pas masuk ke pernikahan tuh perlahan-lahan hal itu pudar. Walaupun ya namanya kita malam pertama ini kan bersemangat kan. Walaupun malam pertama bini gue menstruasi sih. Itu menyedihkan sih. Kayak gue udah nunggu-nunggu gitu kan menstruasi. Tapi itu sebuah apa ya? Sebuah latihan pertama di musim pernikahan dari Tuhan sih. Itu pengendalian diri tuh itu kayak keren. Lo aware tentang itu lo. Iya, itu kayak walaupun memang gue ngerti maksudnya Tuhan dibikin menstruasi karena kalau itu nggak menstruasi di masa gue baru menikah, di 2 minggu kemudian pas gue lagi honeymoon ke Bali dia bakal menstruasi. Gitu. Jadi di 2 minggu berikutnya kita ke Bali itu udah bersih. Gitu. Jadi memang Tuhan yang prepare. Lebih menikmati ya. Wah. Di Bali. Wah, walaupun tidak semudah itu ternyata guys gitu. Susah cuy gitu. Susah. Tapi memang itu sih di sana gue ngerasain ya apa ya? Di sana gue ngerasain gimana Tuhan tuh walaupun dia tuh Tuhan tuh nggak selalu puas dengan kita gitu loh. Sometimes kita gagal melayani dia kan. Sometimes kita gagal menyenangkan dia, tapi dia selalu bersuka cita atas kita, dia selalu mengasihi kita gitu. Iya. Itu gue ngalamin gitu. Istri gue kan ya wanita kan nggak selalu bisa moody banget kan wanita. Kalau moodnya lagi nggak enak dia nggak mau. Karena hormonnya kan nggak stabil. Tapi di situ ketika kita tahu ada kasih Tuhan dalam kita mau mengasihi istri kita, ya secara otomatis kita kayak ya it's okay, it's fine gitu. Walaupun lagi nggak bisa, I still love you gitu. Kita nggak perlu berantem, nggak perlu paksain dia juga. Karena Tuhan juga nggak pernah paksain kita gitu kan. Betul. Gitu. Jadi memang itu jadi bukan sebuah pernikahan yang menyedihkan tapi indah lah. Betul. Gitu. Kenapa tentang pernikahan gue angkat waktu gue interview Yesua? Karena pertama dia baru nikah. Yes. Yang kedua, gue tuh pengen ngasih pesan keluar. Kalau ada loh beberapa orang, mungkin banyak yang nggak percaya sama pernikahan. Mereka pikir buat apa menikah? Udah toh kita bisa juga gitu mendapatkan apa yang di pernikahan dapatkan. Millennials nih. Iya, millennials. Tapi tanpa ikatan pernikahan gitu. Lo bisa dapetin sesuatu yang ada di pernikahan tanpa menikah. Itu menurut gua ya tadi kalau lo dapetin tentang esensi dari pernikahan yang jadi gambaran antara hubungan Kristus dengan jemaat, gue rasa kalian akan excited kayak Yesua bilang, gue pengen banget rasain apa yang firman Tuhan tulis itu gitu. Gila lo itu, ya kan? Tapi makanya pernikahan itu nggak akan menarik kalau kita belum tertarik sama Tuhan. Itu gitu. Ini dia. Nah, memang makanya banyak orang nggak tertarik sama pernikahan karena dia nggak tertarik sama pribadinya Tuhan. Karena kan ya itu kan inspired by his relationship with us kan. Betul, gitu kan. betul. Gitu. Jadi memang kalau kita nggak bisa dipaksain juga kalau mereka nggak tertarik, makanya lo harus tertarik sama Tuhan dulu gitu. Karena kalau nggak tertarik sama Tuhan, belum ngerasain kasihnya Tuhan, kita pasti nggak akan interest sama pernikahan. Benar, setuju. Nah, gue tuh interest sama pernikahan karena gue tercelikan tentang gile Tuhan tuh bisa mengasihi gue seperti ini ya gitu. Ternyata ini yang disebut dengan kasih yang tanpa syarat, kasih yang sejati, kasih yang
menerima kita apa adanya gitu. Nah dari situ gue jadi kayak wah ini indah banget sih ternyata gitu. Nah dari situ gue jadi kayak penasaran sama pernikahan gitu kan. Lo menikah umur berapa jadi, Yes? Wah gue 23. 23 keren gitu. Yang dimana jarang anak zaman sekarang umur segini jarang kan. banget. Itu kayak angkatan bokap gue kali umur segitu nikah gitu. Anak sekarang kan lebih pikir gue pengen sukses, gue pengen ini gitu kan. Karena banyak yang mikir bahwa pernikahan tuh menghambat. Ada juga yang mikir gitu, lu udah nikah tuh lo nggak bisa gini, lu Ya itu gue bilang gitu. karena dia nggak tahu gambaran tentang pernikahan itu sendiri. Ada hal yang miss lah, ada hal yang missing dari pernikahan yang mungkin orang tua nggak nurunin ke anak-anak ya, nggak jelasin dengan benar ke anak-anak, jadi anak-anak nggak interest sama pernikahan. Apalagi ngelihat mungkin banyak yang ngalamin broken home, pernikahan yang ya itu iblis kan merusak semua itu kan, sehingga kita nggak interest dengan sesuatu yang tadinya tuh Tuhan ciptain tuh begitu indah gitu. Gokil. Gitu. Makanya wah gitu, gue jadi excited ngomongin. Tapi ini kayaknya harus kita bikin sesi khusus nih. Karena nggak banyak orang seumuran Yesua tertarik dengan pernikahan yang tadi lo bilang menghambat gitu. Yep. Ya ini kayaknya harus dipisahkan ini sesi ini. Oke, sampai sini dulu pernikahan. Kita balik lagi ke karir, yaitu Just Do It. Orang nggak banyak tahu ya. Wah, banyak yang nggak tahu, parah. Berarti Just Do It lo umur berapa? 18. Wow, gue umur 18 masih nggak tahu kemana-mana. Lo udah punya karir nyanyi yang keren menurut gue. Bang. Iya, waktu itu Ronald ya yang jadi musik director. Iya, nah di situ gue kenal sama Ronald. Iya, sama Ronald, sama Corona, sama Bung Denis, iya, karena Om Eko, sama Ray. Ray, ya benar. Di situ kita ketemu. Just Do It, iya. Ya jadi mungkin kalian teman-teman nggak banyak yang tahu Yesua ini juara itu pencarian bakat ya. Pencarian bakat sih. Just Do It itu dua orang gitu ya berarti? Jadi awalnya kita di audisi sendiri-sendiri, abis itu setelah audisi kita dipisahin, terus sebenarnya adunya berdua-berdua, selalu dua. Berdua-dua. Oh iya. Terus dipasangin sama juri kita juga, coach. Oke. Sip. Keren tuh. Gila banyak banget nih yang bakal diomongin. Oke, tapi gini Yes. Ya. Dari hidup lo selama ini, kira-kira apa yang pesan yang lo mau sampaikan ke dunia tentang hidup yang lo jalanin sama Tuhan? Pesannya cuma kalau gue mungkin lebih selalu pengen ngingetin orang-orang kita nggak bisa apa-apa sih tanpa Tuhan sih, gitu doang sih. Intinya ya kita tuh cuma rantingnya dia gitu kan. Dan dia tuh sumber dari segala sesuatu yang kita butuhin, segala mimpi kita, segala agenda kita tuh ya nggak akan terlaksana, bahkan nggak akan sempurna kalau bukan karena Tuhan. Jadi memang ya kalau bukan Tuhan segala-galanya buat kita, ya kita nggak akan kemana-mana lah. Gokil. Anak umur 23 tahun luar biasa sih. Apa yang jadi cara pandang lo ini mungkin nggak semua orang, mungkin orang di umur lo merasa kayak inilah waktu dimana gue bisa dapetin semuanya. Iya. Gue kejar semuanya gitu. Iya. Karir lah, fame lah, uang lah, jabatan, segala macam. Tapi justru di umur lo yang sekarang lo bisa bilang ya tanpa Tuhan sebenarnya nggak bisa apa-apa gitu. Yep. Bener-bener nggak bisa apa-apa. Maksudnya ya lo mungkin dapetin sesuatu yang gini. Gue sadarin ini belakangan ya sih. Pada satu titik semua manusia akan kembali pada satu titik ngerasa gue butuh Tuhan. Yes. Tapi titiknya itu di mana? Nggak beda-beda. Beda-beda benar. Ya kan? Akan gitu. Jadi kalau mungkin yang sekarang belum, percayalah kalian akan. Tapi pastikan sebelum Tuhan panggil. itu yang misteri kan? Bener-bener. Misterinya kan? Bener-bener. Lo tuh ciptain lagu juga kan? Nulis lagu tapi nggak sampai gimana banget sih. Oh gitu. Lagu rohani kan maksud lo? Iya lagu rohani kayak lagu apa kayak maksudnya songwriter kan? Songwriter. Tapi rohani justru nggak terlalu banyak. Rohani nggak terlalu banyak. Susah kan nulis lagu rohani nggak tahu kenapa. Oh gitu. Lebih mudah buat gue spontaneous nyanyi. Masa sih? Iya. Menurut gue malah ya menulis lagu rohani jujur aja dari hasil kayak perjalanan lu sama Tuhan gitu. Cuma nggak tahu kenapa pengaplikasiannya lebih susah gitu. Terlalu banyak yang gue pikirin kalau nulis lagu rohani. Kalau nulis lagu rohani tuh kayak terlalu banyak idenya. Di pikirannya tuh variabelnya banyak banget ya. Iya, gitu loh. Jadinya kayak waduh, kok jadi susah gitu. Iya. Okay. Tapi ada lagu-lagu yang jadi sih.
gue punya satu challenge di program ini. Apa tuh? Jadi lo nulis satu ref, Oke. nyanyiin secara spontan. Kita Oke. ada gitar. Oke. Kalau lo tuangkan kehidupan lo ke dalam satu lagu, ya, lo akan nyanyikan seperti apa? Oke. Oke. Ya, lo pikirin dulu, Oke, nggak oke. langsung. Oke. Sebelum ke situ ada beberapa pertanyaan yang lo harus jawab. Oke. Yes or no aja. Oke. Gampang kok. Ya, sambil lo mikirin ntar di lagu oke. itu lo ngapain. Oke. Oke, yes or no. Mana props kita? Propsnya nggak ada. Oh nggak ada, nggak jadi ya. Jadi yes or no aja ya. Warna aja. Ini aja ya. Yes. Yes or no. Ya. Oke. Oke, Siap. sedikit doang kok, cuma berapa nih? Oke. 50? Enggak, Asik enggak, 50. Oke, siap. Alright. Yesua Abraham Ya. sebelum menikah mantannya banyak. Yes. Keren. Banyak konten gua. Jujur dia. Bandel lagi gua. Oke, yang kedua. Lebih suka ngeband daripada solo karir. Yes. Gue udah ngalamin solo karir, wah gila berat pak, berat Iya, berat iya. di panggung juga berat. Malas banget ya sendirian, nggak ada iya, teman diskusi. bener. Aduh, oke. Bener. Lebih suka diundang pelayanan daripada nyanyi sekuler. Yes. Iya, keren. Lebih suka dipanggil YouTubers daripada penyanyi rohani. Salah. Ah. Gue suka dipanggil YouTuber. Oke. Lebih baik di band dari YouTube atau nggak bisa nyanyi lagi? Lebih baik di band dari YouTube lah. Oke. Band dari YouTube. Iyalah. Masa nggak bisa nyanyi lagi, sedih Iya, banget. iya, Kalau di band dari YouTube kan masih ada TikTok, masih ada Instagram, Iya. masih banyak channel ya pak. Lo tau gak? Gue lumayan PR memikirkan pertanyaan ini. Oh iya, kenapa gitu? Supaya cocok sama lo. Oh iya. Tapi ya semoga itu bisa sedikit kasih tahu tentang kepribadiannya Oke. Yesua Abraham. Oke, udah siap? Oke, ayo kita Siap ya? sikat. Nyanyi ya, nanti habis itu kita akan duet salah satu lagu yang gua tulis ya dari kehidupan gua. Makanya itu kalau orang nanya ke gua, kalau kehidupan lo jalan sama Tuhan ditulis satu lagu, lo mau tulis lirik dan nyanyikannya seperti apa? Iya. Nah itu bagimu segala pujian yang wow. kita akan duet. Yes, aku udah Nah. dengerin. Nanti kita nyanyiin duet, tapi Siap. sebelumnya lo nyanyiin dulu. Oke, siap. The Song of My Life ya, asik Song of My Life. Yeah. Silakan. Lu pakai apa nih bang? Pakai Martin. Martin. Cakep. Aku tak tahu apa jadinya diriku tanpamu, Tuhan. Semua hal yang baik, semua yang manis di dalam hidupku datangnya darimu. Aku tak tahu apa dayaku jika bukan Engkau yang menjadi kekuatanku, menjadi kekuatanku, dan aku hanya ingin terus berada di dekatmu. Kayak gitu kan ya? Lo bilang lo susahnya nyiptain lagu rohani. Gila, Tapi menurut gue lagu itu nggak bisa gue ajakin jemaat buat nyanyi gitu. Oh, I see. Kayak kan kalau menurut gue lagu yang itu dua hal yang beda sih. Iya, ya, gitu. dua hal yang beda. Kayak menurut gue ya, itu gue bisa nyanyikan itu secara spontan untuk didengerin orang, Didengerin tapi orang. belum tentu, karena selalu gue punya konotasi mungkin ya, pemikiran bahwa lagu kontemporer rohani kan itu. itu, iya, lagu-lagu tuh yang harus kalau nulis lagu rohani itu yang harus bisa dinyanyiin jemaat, Iya, at least bisa connect. Nah itu kan deep banget kan buat Iya, kayak benar, gitu kan. benar. Gue bisa nulis tapi paling cuma 2-3 lagu yang bisa jadi bener-bener yang menurut gue, oke ini Orang bisa gue lain? present untuk church gitu. Oke. Gitu sih. Aduh, thank you banget ya. Thank you banget, Semoga Ber. terus naik karir lo. Amin. Apapun yang lo perbuat
nggak cuman berhasil tapi orang lain diberkati dan Amin. dapat inspirasi ya. Amin. Thank you, Bang. Kita duet. Ayo, kita sikat. Let's go. Sambil baca lirik ya. Wah, baca lirik ya. Nggak apa-apa. Bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan hanya bagi